Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johan Kristi, mahasiswa Administrasi Perpajakan, Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai e-faktur. Jadi, e-faktur itu adalah aplikasi yang digunakan untuk PPN atau pajak pertambahan nilai. Di sini, karena saya kepunyaan PWP asli dan data asli dari perusahaan, jadi saya akan menggunakan aplikasi e-faktur dummy. Aplikasi e-faktur dummy ini sangat cocok bagi kalian yang ingin mempelajari soal e-faktur. Oke, langsung aja kita masuk ke video tutorialnya. Nah, jadi pertama-tama teman-teman bisa download aplikasi e-fakturnya itu melalui website djp.go.id, atau bisa juga teman-teman cari di Google Chrome dengan keyword e-faktur dummy. Nah, di sini saya sudah mendownload aplikasi e-faktur dummy-nya. Hasilnya seperti ini, lalu diekstrak. Caranya klik kanan, lalu teman-teman bisa pilih ekstrak to e-faktur dummy. Nah, nanti akan muncul folder seperti di atas ini. Nah, ini tidak saya ekstrak lagi karena sudah saya ekstrak. Lalu bisa teman-teman buka foldernya. Lalu teman-teman bisa pilih e-tax invoice. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Ini ditunggu aja loadingnya. Nah, kalau loadingnya udah selesai, akan muncul tampilannya seperti ini ya teman-teman. Di sini muncul error. Ini gak usah khawatir karena kita nggak terhubung di internet, makanya muncul ini. Ini tinggal klik OK aja. Nah, nanti akan hilang. Lalu di sini teman-teman pilih local database, lalu klik connect. Nah, di sini nama usernya admin, passwordnya 123. Lalu klik login. Nah, setelah kita login akan muncul ini nama di sini PT Sinchan. Ini default dari e-faktur dummy-nya. Nah, di sini udah ada menu file, faktur, dokumen lain, SPT, referensi, manajemen upload, dan menu help. Nah, lalu kita bisa ke menu referensi di sini. Kita klik, lalu pertama-tama kita pilih referensi nomor faktur. Nah, di sini tuh biasanya udah ada defaultnya. Jadi di sini defaultnya harus dihapus dulu ya teman-teman. Terus teman-teman bisa ganti dengan data yang udah teman-teman punya atau yang udah teman-teman siapkan. Lalu klik rekam range nomor faktur. Akan muncul seperti ini tampilannya. Nah, di sini saya sudah memiliki sebuah soal atau data yang bisa digunakan untuk memudahkan kita dalam mempelajari tutorial ini. Saya ambil nomor fakturnya ini dari soal atau data yang sudah saya siapkan. Lalu di tengah ini biasa adalah tahunnya. Nah, di sini tahunnya adalah 2019. Jadi saya isi 19. Nah, untuk nomor faktur akhir ini menyesuaikan ya teman-teman. Di sini saya akan buat 2000. Nah, karena tadi nomor faktur terakhirnya 1500, jadi di sini akan saya ubah jadi
1501. Ini maksudnya adalah nomor berikutnya. Lalu kita klik rekam nomor faktur. Lalu klik OK. Setelah itu kita bisa klik exit. Lalu kita lanjut ke lawan transaksi. Nah, di lawan transaksi ini bertujuan untuk memudahkan kita dalam membuat faktur pajak. Lalu di sini kita klik tambah. Lalu kita masukkan NPWP dari lawan transaksi kita. Di sini saya akan memakai lawan transaksi yang sudah ada di soal atau data yang saya siapkan. Saya akan menggunakan hak permainan ceria. NPWP-nya kita masukin. Nama juga dimasukin. Lalu di sini karena alamat jalannya nggak ada, kita strip aja. Bloknya juga nggak ada. Kode posnya karena saya tidak tahu, jadi saya tulis asal saja. Setelah itu klik simpan. Jika ingin buat lawan transaksi baru, klik yes. Jika tidak, bisa klik no. Nah, jadi di sini semua lawan transaksinya sudah saya masukkan. Totalnya ada 10. Lalu bisa kita tutup sekarang. Setelah itu kita kembali ke referensi, lalu pilih barang dan jasa. Nah, di sini kita bisa klik tambah. Lalu kode barang dan jasa di sini dapat dikosongkan jika tidak memiliki kode barang atau jasa. Kita kosongkan saja. Lalu saya masukkan namanya di sini itu mainan. Harga jual barang atau jasanya karena tidak dijelaskan secara spesifik, jadi saya tulis saja di sini 10. Termasuk PP-nya tidak saya checklist. Lalu saya klik simpan. Setelah itu bisa kita tutup. Lalu selanjutnya kita bisa ke manajemen upload. Lalu klik profile alamat KTP. Nah, di sini kode posnya kita isi, nomor telepon, HP, tanda tangan, jabatan, fax, kita isi semua. Di sini saya tulis menggunakan nama saya. Jabatannya sebagai Direktur Keuangan. Setelah itu kita bisa klik simpan.
lalu klik OK. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke menu faktur, lalu kita ke pajak keluaran. Lalu kita klik rekam faktur di sini. Seperti ini, kita bisa masukkan sesuai dengan data yang kita punya. Nah, di sini tanggal 3 Oktober 2019, berarti tanggal dokumennya kita ubah dulu. Jadi 3 Oktober 2019. Masa pajak akan berubah otomatis. Lalu nomor seri fakturnya. Di sini kita bisa klik lanjut. Di sini NPWP-nya kita masukkan NPWP toko mainan ceria. Kita bisa cari toko mainan ceria. Lalu kita klik lanjut. Di sini kita klik rekam transaksi. Lalu kita klik ini, kita cari, lalu kita pilih main. Di sini DPP-nya yaitu sebesar 5.100.000. Lalu setelah itu kita klik simpan. Klik yes. Lalu kita klik simpan. Lalu kita klik yes di sini. Sekarang yang kedua, tanggal 5 Oktober 2019. Kita klik lanjutkan. Sini PT Kidi. Kita cari aja dari yang tadi udah kita masukkan di referensi lawan transaksi. Lalu kita klik lanjutkan. Sini rekam transaksi. Kodenya kita cari aja. Lalu di sini daftar pengenaan DPP-nya itu, pengenaan pajaknya sebesar 55.500.000. 55.500.000 ini didapat dari 300 unit mainan dikali 185.000. Setelah itu kita klik simpan. No. Lalu kita klik simpan di sini. Setelah itu kita klik yes. Lalu selanjutnya tanggal 9 Oktober menyerahkan mainan kepada Arif. Kita ubah dulu tanggalnya. Oktober tahun 2019. Kita masukkan NPWP-nya.
ada Kementerian Sosial RI. Kementerian Sosial RI itu termasuk pemungut bendaharawan. Jadi ini kita ubah jadi pemungut bendaharawan pada tanggal 10 Oktober 2019. Lalu untuk DPP-nya sebesar 7.476.363. Lalu setelah itu bisa kita klik simpan. Lalu di sini klik simpan. Lalu kita lanjut ke tanggal 17 Oktober 2019. Di situ ada PT Mozon. Kita klik lanjutkan. Cari PT Mozon di referensi tadi. DPP-nya itu sebesar 125 juta. Lalu kita klik simpan. Lalu klik simpan lagi. Yes. Lalu selanjutnya pada tanggal 22 Oktober menyumbangkan 100 set mainan anak-anak pada panti asuhan mandiri. Karena ini sifatnya adalah sumbangan, jadi kita ganti detail transaksinya jadi DPP nilai lain. Kita ubah tanggalnya 22 Oktober 2019. Aja. Lalu kita masukkan panti asuhan mandiri. Panti asuhan. Ini alamatnya kita masukkan saja. Kita klik lanjutkan. Di sini NPWP-nya kita buat 0 saja. Kita klik lanjutkan, rekam transaksi, kita pakai kode yang tadi, mainan. Lalu DPP-nya di sini sebesar 7.500.000. Setelah itu kita klik simpan. Tidak. Lalu simpan. Yes. Lalu selanjutnya pada tanggal 27 Oktober menerima nota retur. Nah, di sini karena menerima nota retur, jadi kita tutup formnya. Lalu kita ke retur pajak keluaran. Setelah itu kita klik rekam retur. Setelah itu NPWP lawan transaksinya kita masukkan, yaitu
toko mainan cuan. Nomor faktur yang direktur itu bisa kita lihat dari ini. Tulis saja. Kita klik retur faktur. Yes. Tanggal fakturnya tanggal 27 bulan Oktober tahun 2019. Klik lagi retur faktur. Lalu kita klik yes. Nomor dokumen returnya yaitu yang ini, NP Street 05 19. Tanggal returnya yaitu kita samain aja 27 Oktober 2019. Masa pelaporan returnya otomatis. DPP yang diretur sebesar 2.400.000. Lalu setelah itu kita bisa klik simpan. Lalu kita klik no, karena kita nggak akan buat baru. Lalu ini bisa kita tutup. Lalu selanjutnya kita masuk ke faktur. Kita pilih pajak masukan. Kita klik rekam faktur. Nomor fakturnya kita masukkan. Ini sudah ada pada tanggal 5 Oktober. Kita masukkan nomor fakturnya yang ini. Lalu di sini NPWP transaksinya kita cari di sini. PT Moxino Indonesia. Setelah kita masukkan juga tanggal fakturnya, yaitu tanggal 5 Oktober 2019. Lalu masa pajaknya akan otomatis terisi. Lalu jumlah DPP-nya di sini sebesar 12.500.000. Setelah itu kita klik simpan. Yes. Lalu selanjutnya kita ke tanggal 14 Oktober 2019. Situ nomor fakturnya dari PT Kilat. Kita masukkan nomor fakturnya. Lalu NPWP lawan transaksinya kita bisa cari karena sudah kita masukkan di referensi tadi, PT Kilat. Lalu tanggal fakturnya juga kita masukkan 14 Oktober. Masa pajak akan otomatis terisi. Jumlah DPP-nya yaitu sebesar 625.000. Lalu kita bisa klik simpan. Kita klik yes karena kita masih ingin membuat. Selanjutnya ada di tanggal 23 Oktober yaitu PT Parkit. Nomor fakturnya kita masukkan terlebih dahulu. Lalu NPWP lawan transaksinya kita cari PT Parkit. Tanggal fakturnya yaitu tanggal 23 Oktober 2019. Lalu jumlah DPP-nya pengenaan pajaknya sebesar 125 juta. Setelah itu kita save.
sudah terrecord ya semuanya. Lalu selanjutnya kita ada di tanggal 28 Oktober mengirim kembali nota retur. Oleh karena itu ini kita tutup, lalu kita ke retur pajak masukan. Setelah itu kita klik perbarui dulu, lalu kita klik rekam retur. Nah, di sini NPWP lawan transaksinya, yaitu di sini PT Roboku Juan. Ini sudah saya masukkan tadi di referensi. Kita cari PT Roboku Juan, lalu kita isi nomor faktur yang diretur. Nomor faktur yang direturnya itu ini, kita isi. Yang direturnya ini juga kita isi. Yes. Lalu tanggal fakturnya tanggal 28 Oktober 2019. Kita klik lagi retur fakturnya, lalu kita klik yes. Nomor dokumen returnya itu yang ini, NR. Kita isi aja NR. Lalu tanggal returnya kita isi juga. Tanggal 26 Oktober 2019. Nilai DPP returnya yaitu sebesar 32 juta. Lalu kita klik save. Di sini tanggal returnya kita ubah, jadi kita samakan di tanggal 28 Oktober. Lalu bisa kita save di sini. No. Lalu setelah itu bisa kita tutup. Lalu selanjutnya kita ke menu dokumen lain, ke pajak masukan. Sini kita klik perbarui dulu, lalu kita klik rekam. Sini sudah ada di tanggal 9 Oktober mengeluarkan dari Pelabuhan Tanjung Priuk mesin produksi. Berarti nama lawan transaksinya kita tulis saja Pelabuhan Tanjung Priuk. Lalu nomor PIB-nya juga dimasukkan yang ini 002. Tanggal SSP-nya tanggal 9 Oktober tahun 2019. Masa pajaknya DPP-nya itu sebesar 134. Nah, setelah sudah terisi semua, kita klik simpan. Lalu apakah Anda ingin membuat dokumen baru, kita klik no. Setelah itu bisa kita tutup. Nah, selanjutnya saya akan mengupload dari pajak waran, pajak masukan, retur pajak waran, juga retur pajak masukan yang telah saya isi tadi. Saya mulai dari pajak waran. Nah, di sini kita sorot aja semuanya sampai bawah. Lalu kita klik upload di sini. Nah, ini misalkan harus sudah benar ya, soalnya kalau udah kita upload gak bisa kita ubah lagi.
kita yakin ingin mengupload faktur, klik yes. Oke, lalu klik oke, kita tutup. Lalu selanjutnya kita ke pajak masukan. Sini kita sorot lagi, lalu kita klik upload lagi. Oke, lalu kita exit. Returnya juga tidak lupa untuk kita upload. Ini retur pajak keluaran. Oke, lalu retur pajak masukan. Kita pilih, lalu kita upload. Yes. Oke. Nah, untuk dokumen lain itu tidak ada menu untuk uploadnya, jadi kita lewatin. Selanjutnya kita ke SPT, lalu ke posting. Nah, di sini masa pajaknya kita buat jadi 10 tahun 2019. Lalu kita cek jumlah dokumen. Kita klik. Nah, di sini muncul jumlah dokumennya. Pajak keluarannya ada 7, pajak masukannya ada 5. Nah, setelah itu kita klik posting. Data SPT berhasil dibentuk, lalu kita klik OK. Kita bisa keluar. Lalu selanjutnya kita ke menu SPT lagi, buka SPT, perbarui tampilan. Lalu kita klik buka SPT untuk diubah. Setelah itu kita klik lagi SPT, lalu formulir lampiran, kita pilih yang paling bawah 1111 AB. Kita klik. Nah, di sini akan muncul tampilannya seperti ini. Lalu kita pilih bagian ketiga. Nah, di sini pada bagian B-nya ada kompensasi kelebihan PPN masa pajak sebelumnya. Nah, ini karena ada di soal saya, jadi saya isi. Ini sebesar kelebihan BR sebesar 1.200.000. Ini sini saya isi 1.200.000. Nah, setelah itu bisa klik simpan. Lalu klik OK. Lalu bisa kita tutup. Selanjutnya kita tetap di SPT, lalu pilih formulir induk. Lalu kita klik. Nah, di sini ada bagian 1, bagian 2. Nah, pada bagian 2H-nya ini ada 1.1 kita checklist, lalu 3.1 juga kita checklist. Lalu kita ke bagian 3, 4, dan 5. Nah, di sini ada jumlah DPP pajak, pengenaan pajak. Nah, di sini jumlah pengenaan pajak di soal saya. Untuk mencari DPP-nya ini, caranya yaitu 675 jutanya ini dikurangi oleh harga perolehan tanahnya sebesar 330 juta. Nah, itu sebesar 675 kurang 330, 345. Nah, 345 nya ini dikali lagi sama 20%. Oleh begitu hasilnya dapat sebesar 69 juta. Lalu untuk NPPN-nya kita klik SSP, lalu pilih tambah. Di sini kode jenis pajaknya PPN dalam negeri, kode jenis setoran kegiatan membangun sendiri. Sebentar, ini ketutup. Kita klik SSP, lalu klik tambah.
Lalu tanggalnya itu tanggal 15 bulan berikutnya. Lalu NTPN-nya diisi jangan lupa. Nah, lalu nilainya sebesar 6.900.000. Lalu kita klik simpan. Lalu setelah itu bisa kita tutup. Nah, selanjutnya kita ke bagian 6. Nah, di sini kita isi tanggalnya. Tanggal 31 Desember 2019. Nama jelasnya. Lalu jabatannya juga jangan lupa untuk diisi. Nah, setelah itu kita bisa klik simpan, lalu klik OK. Setelah disimpan, kita bisa tutup. Nah, selanjutnya untuk membuat file CSV-nya, kita harus close dulu ya di faktur dummy-nya. Nah, lalu setelah di close, kita buka lagi. Nah, setelah sudah terbuka lagi, kita login lagi seperti biasa. Kita pilih local database. Admin, passwordnya 123. Lalu klik login. Nah, saat sudah muncul, kita klik file, lalu klik administrasi DB, lalu pilih text invoice, lalu klik connect ke database, lalu klik OK di sini. Lalu kita klik exit. Setelah itu kita pilih SPT, kita pilih buka SPT, pilih SPT ini, lalu klik buat file CSV dan PDF. Nah, kita bisa menyimpannya di desktop. Lalu kita klik save. Nah, di sini karena tadi tidak muncul loadingnya, kita harus ulang. Kita buka SPT-nya dulu. Lalu di sini kita hapus SPT-nya dahulu. Lalu kita buat lagi SPT-nya. Caranya SPT posting, kita buat lagi seperti tadi. Tahun 2019. Lalu kita cek. Oke, tutup SPT seperti tadi, pokoknya langkah-langkahnya. Perbarui tampilan, lalu kita buka SPT untuk diubah. Terus setelah itu kita pilih seperti tadi lagi, formulir lampirannya. Pada bagian 3 ada kelebihan pembayaran sebesar 1.200.000. Lalu kita klik simpan. Kita exit. Kita ke SPT lagi. Formulir induk 111. Lalu di sini ada 2H, 1.1, 1.3.1. Bagian 3-nya sebesar 69 juta.
Setelah itu bagian ininya ini udah ada, tanggalnya tinggal kita tulis 31/12/2019. Lalu klik simpan, oke. Kita exit lagi, kembali di faktur dummy-nya. Kita klik OK, login lagi seperti biasa. Klik file, administrasi DB, di text invoice kita klik, lalu kita connect ke database-nya. Lalu klik OK, kita close, lalu ke SPT. Kita klik, lalu buat file CSV nya. Kita simpan di desktop aja, lalu klik save. Nah, ini udah muncul loadingnya ya. Setelah itu kita tutup. Lalu untuk melakukan pencetakan, ini sudah ada file CSV-nya. Lalu untuk melakukan pencetakannya, kita ke faktur, pajak keluaran, administrasi faktur. Oke, kita sorot ini semuanya ke bawah, lalu klik kanan di sini. Kita klik ini buat file PDF, satu file gabungan. Lalu setelah itu kita tutup. Lalu pada pajak masukan dan sampai seterusnya sama seperti cara yang tadi, disorot semuanya lalu klik kanan dan tinggal dicetak. Nah, jadi sekian tutorial penjelasan penggunaan e-faktur dummy. Bagi teman-teman sekalian, kurang lebihnya mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Saya Juan pamit undur diri. Sampai jumpa lagi.